Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas anime. Tentunya anime-anime yang kita bahas kali ini bertemakan fantasi atau isekai guys. Tetapi bukan itu poin pentingnya. Di sini yang akan kita ambil tema yaitu overpower di awal serta mengejutkan semua orang, yang wajib banget nih untuk kalian tonton. Nah, pada video kali ini Mimin akan membahas 10 anime dengan MC yang overpower di awal serta mengejutkan semua orang di tahun 2022 ini guys, yang tentunya wajib banget nih untuk kalian tonton. Oke, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Shikakumon no Saikyo Kenja. Anime ini menceritakan dunia di mana setiap penyihir memiliki tanda sihir, dan tanda sihir itu sendiri memiliki arti tersendiri, dari yang terkuat sampai yang terlemah. Nah, pada saat itu ada penyihir legendaris yang sangat kuat yang ditakuti oleh para iblis, dan kemudian ia berpikir untuk mereinkarnasikan dirinya sebagai tujuan simpel untuk bisa terlahir kembali sebagai manusia dan mendapatkan lambang sihir yang ia inginkan. Walaupun lambang yang ia dapatkan dianggap sangat lemah di sana, di saat ia kembali terlahir di dunia barunya, ras manusia di sana benar-benar sangat lemah. Bahkan saking lemahnya, ancaman iblis saja sudah bisa membuat manusia punah. Untungnya ada penyihir legendaris yang bereinkarnasi. Yang kedua, Leadale no Daichi Nite. Anime ini menceritakan gadis muda yang mengalami kecelakaan mengerikan, dan setelah kejadian itu ia dirawat dengan alat medis karena ia sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian tak lama kakeknya memberikan alat untuk bermain game. Di dalam game itu ia bisa bergerak bebas. Setelah beberapa waktu, tiba-tiba listrik di rumah sakit padam dan ia pun meninggal dunia. Tapi ia malah masuk ke dalam game Leadale dengan wujud High Elf dengan kekuatan yang overpower yang pastinya membuat orang yang melihatnya terkejut. Yang ketiga, Kenja no Deshi wo Nanoru Kenja. Anime ini menceritakan tentang Sakimori Kagami yang telah lama memainkan permainan game online FRMMORPG atau R-Art Online. Dalam permainan tersebut, Sakimori selalu memainkan karakter Danbalf, seorang lelaki penyihir tua dari 9 petapa penyihir yang ada di kerajaan Alcid. Suatu hari ketika ia sedang memainkan game tersebut, Sakimori masuk ke dalam dunia game yang ia mainkan dan menjadi karakter di dalam game itu. Danbalf merupakan karakter kakek penyihir yang terkuat dari 9 penyihir yang ada di kerajaan Alcid. Ia diperintahkan oleh Raja Solomon untuk membasmi 10.000 monster yang hendak menyerang. Nah, Danbalf yang menikmati waktu-waktu bermain dalam permainan tersebut berhasil mengalahkan semua musuh dengan mudah. Namun setelah pertempuran itu selesai, suatu hal terjadi di dalam game itu. Danbalf itu tiba-tiba berubah menjadi seorang karakter gadis yang lucu, sehingga membuat Raja Solomon tertawa terbahak-bahak mendengar kejadian yang menimpa temannya tersebut. Solomon memerintah gadis tersebut untuk berpura-pura menjadi Mira, murid dari Danbalf, agar menghindari kegemparan besar di dalam game. Yang keempat, Shijou Saikyo no Daimao. Anime ini menceritakan Raja Iblis bernama Varpatos yang sangat overpower. Namun di sini ia sangat kesepian karena tidak ada teman yang royal kepadanya. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk bereinkarnasi. Dia mengkalibrasi kekuatan magisnya menjadi rata-rata sempurna. Tapi dia tidak bisa meramalkan bahwa semua orang di dunia modern akan sangat lemah. Nah, sekali lagi ia menjadi terkuat di sana. Terlahir kembali dengan nama Art yang terlahir dalam keluarga di desa biasa. Di sini Art tidak butuh waktu lama untuk menguasai sihir dan bela diri. Walaupun ia sulit untuk mendapatkan teman karena grogi. Tak lama itu ia masuk ke akademi sihir. Setelah selesai menyelesaikan ujian tertulis, ia lulus dengan nilai 0. Dan ternyata jawaban ini membuat kaget kepala akademi karena jawabannya sudah di luar ekspektasinya. Kemudian dalam kelas terjadi masalah yang membuatnya harus berduel. Namun dengan gampang ia mengalahkan dan mengajarkan kepada musuhnya, serta membuat kaget teman-teman serta pengujinya.
Yang kelima, Tensei Kenja no Isekai Life, menceritakan Yuji yang dipanggil ke dunia lain dan pastinya mendapatkan kekuatan yang sederhana. Walaupun pada awalnya kemampuan Yuji ini dikategorikan sebagai kemampuan yang sangat lemah, yaitu cuman menjinakkan monster. Pada awalnya ia menjinakkan monster pertamanya yang merupakan seekor slime, dan kemudian slime itu membawanya ke sebuah perpustakaan di mana terdapat banyak buku sihir. Dan Yuji pun mempelajari buku tersebut dan tak lama ia mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Dan ia pun dijuluki sebagai utusan Tuhan yang dapat menyelamatkan dunia dari kehancuran. Kekuatan Yuji memang tak masuk akal karena terlalu besar dan tidak ada yang bisa menandinginya. Di dunia itulah ia membuat orang terkejut setiap kali ia mengeluarkan kekuatannya. Yang keenam, Overlord Season 4. Kisah ini akan memasuki area Rule of Konspirasi, yaitu setelah penobatan Ainz memutuskan untuk mengubah kerajaan menjadi utopia, dunia yang berkembang selamanya dengan berbagai ras yang tunduk padanya. Sebagai langkah pertama, Ainz menuju kekaisaran dengan tujuan untuk memperkuat guild petualang dan mengasuh para petualang. Sementara itu, penguasa masing-masing negara terkejut dengan kemunculan tiba-tiba kerajaan bertua dan telah memancing tindakan balasan mereka sendiri. Namun, orang-orang yang tinggal di sana masih memiliki ketakutan dan kecemasan. Walaupun di sini yang saya lihat ceritanya masih agak nanggung guys dan ngegantung, dan belum terlalu banyak pertarungan epik di dalamnya yang terasa berlalu sangat cepat. Yang ketujuh, Tensei Shitara Kendeshita. Biasanya beberapa protagonis isekai bereinkarnasi sebagai prajurit yang kuat atau penyihir yang terampil. Tetapi protagonis kita terlahir kembali di kehidupan lain sebagai pedang hidup yang sangat overpower akibat melawan banyak monster yang kuat. Kemudian ia diambil oleh Fran, seorang gadis putus asa yang melarikan diri dari perlakuan kejahatan yang berniat menjualnya sebagai budak. Dengan bantuan dan bimbingan senjata barunya, dia mampu menyatukan para penculiknya dan mengamankan kebebasan, memulai perjalanan epik untuk membasmi mereka yang membutuhkan dan menuntut keadilan atas kekejaman hati. Yang kedelapan, Isekai Oji-san. Anime ini akan mengangkat kisah dua karakter utama, yaitu Oji-san yang bernama Yousuke Shibasaki dan keponakan laki-lakinya yang bernama Takafumi Takaoka. Oji-san telah mengalami koma selama 17 tahun lamanya, dan suatu ketika ia terbangun dengan berbicara menggunakan bahasa yang aneh. Dia juga ternyata mampu menggunakan sihir yang membuat Takafumi terkaget dan terheran. Nah, Takafumi yang awalnya mengira bahwa pamannya gila, akhirnya menyadari bahwa pamannya pernah berpindah ke isekai. Tentu saja kekuatannya yang overpower membuat orang kaget ketika melihatnya. Yang kesembilan, Noumin Kanren no Skill Baka. Anime bertema fantasi ini memiliki MC yang overpower serta alur ceritanya yang menarik, di mana anime ini menceritakan seorang petani bernama Alwaini. Ia adalah petani yang sangat kuat. Saking kuatnya ia membunuh naga dengan sebuah wortel yang tentunya tak masuk akal banget, yang mengagetkan petualang yang sedang melawannya. Ia memiliki lahan yang lumayan luas sampai akhirnya ia ingin pergi menjual hasil taninya ke sebuah kerajaan, hingga terlibat dalam penyelamatan Tuan Putri yang diculik oleh seorang pria misterius yang sudah dianggap kuat. Namun MC kita dengan mudah mengalahkannya dan membuat heran yang ada di sana. Ia pun ingin diberikan imbalan apapun, namun ia menolak dan lebih ingin hidup tenang sebagai petani. Walaupun pada akhirnya ia harus memenuhi syarat dari Tuan Putri itu untuk menjadi petualang. Walaupun Alwaini di sini menganggap petualang sebagai sampingan dan petani adalah yang utama. Yang ke-10 atau yang terakhir, Isekai Meikyu de Harem wo. Dari namanya aja sih udah kelihatan ya cabulnya. Tapi ini sih nggak terlalu cabul-cabul amat sih guys. Nah, ceritanya ini dimulai ketika seorang wibu yang tiba-tiba terbangun di dalam kandang kuda dengan keadaan bingung. Ingatan terakhir yang ia ingat adalah sedang bermain game. Tak lama ia sadar bahwa ia di dalam dunia game itu sendiri, karena ia bisa melihat bar
di mana terdapat beberapa item dan objek yang bisa dilihat levelnya, termasuk dirinya sendiri. Ia terbangun dengan membawa item yang ia pilih, yaitu pedang Durandal. Dan kemudian ia keluar, ternyata ia berada di sebuah pedesaan. Nah, item yang ia bawa ini sangat kuat guys. Bahkan banyak bandit bisa dibasminya dengan mudah. Nah, dari sinilah MC kita melakukan perjalanan dan mengumpulkan banyak wanita haremnya. Nah, itu dia guys, 10 anime yang sudah overpower di awal dan bikin kaget semua orang, yang tentunya terbaru di tahun 2022 ini, yang wajib banget nih untuk kalian tonton. Nah, untuk kalian juga yang punya rekomendasi lain yang bertema yang kita bahas kali ini, boleh kalian lempar ke kolom komentar guys, supaya teman-teman kalian yang suka dengan tema yang ini bisa nonton juga yang lainnya. Oke guys, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Tapi sebelum kita akhiri, untuk kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu lah guys. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya, agar kalian gak ketinggalan info update seputar anime dan donghua lainnya. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.